Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Davana, Hafiz, Lia, Melvino, dan Ardianto akan mempresentasikan tentang aplikasi pengelolaan sampah. Nah, teman-teman pernah berpikir nggak sih kayak kita setiap hari pasti masukkan banyak sampah, mulai dari wadah makanan, sisa makanan, dan juga cup plastik kopi yang kita beli dari coffee shop. Terus mereka akan dikemanain sih? Di sini bisa dilihat bahwa sampah recycle itu yang paling masih rendah, sangat rendah dibandingkan dengan pengolahan untuk memindah sampah itu ke TPA. Padahal TPA juga memiliki, kapasitas maksimum yang mungkin, suatu saat akan terjadi lagi nih TPA akan ditutup. Nah terus, sampah yang kita hasilkan itu dikemanain lagi? Maka dari itu kami, membangun aplikasi pengelolaan sampah. Baik, berikut adalah poin-poin dari para pengguna. Yang pertama itu bingung mau dibuang kemana. Nah banyak sekali orang-orang yang memiliki banyak sekali jenis sampah mulai dari sampah organik, plastik, logam, kaca, ataupun dan sebagainya. Mereka tidak tahu di mana mereka harus membuang atau mungkin menukar sampah-sampah itu agar, bisa menjadi hal yang lebih bermanfaat. Selanjutnya adalah proses penukaran sampah yang tidak terintegrasi. Nah, masing-masing pos-pos ini, tidak tidak terintegrasi menjadi satu sehingga, susah ditemui atau susah ditemukan oleh para pengguna ini. Maka dari itu kami mengumpulkan beberapa pos yang memang membutuhkan banyak jenis sampah ini. Selanjutnya adalah transparansi dan monitoring sampah yang kurang. Nah, mungkin beberapa orang sudah melakukan mungkin, menukar sampahnya atau gimana, tapi mereka tidak tahu, bagaimana proses yang terjadi setelah sampah itu diberikan kepada pos tersebut, pos atau mitra tersebut. Nah, kami menyediakan, transparansi dan monitoring sampah tersebut. Baik, jadi solusi yang kami ajukan adalah platform digital untuk menghubungkan penghasil sampah di UGM seperti kantin dan fakultas dengan pihak penerimanya yaitu seperti pengrajin batako plastik ataupun peternak maggot. Platform ini punya beberapa fitur utama seperti pencatatan dan klasifikasi sampah, marketplace untuk melihat stok dan request pick up, penjadwalan pengambilan yang fleksibel, dashboard monitoring, serta verifikasi dan riwayat transaksi. Sehingga dengan sistem ini proses pengolahan sampah di UGM bisa jadi jauh lebih efisien, transparan dan mudah dipantau, sekaligus mendukung program Green Campus. Untuk scheduling direncanakan bisa selesai dalam 12 minggu dengan pendekatan Agile Scrum. Lalu dalam 12 minggu itu akan dibagi menjadi 4 sprint. Pada sprint pertama adalah analisis dan desain dengan output wireframe, prototipe low fidelity, ERD dan skema database, dan SRS final. Pada sprint kedua, pengembangan fitur dasar dengan output fitur core untuk dua tipe user, API utama yang berjalan, dan dashboard versi awal. Lalu sprint ketiga adalah pengembangan fitur lanjutan dan integrasi dengan output prototipe final UI UX, integrasi yang sudah berjalan, lalu sistem penukaran sampah end-to-end yang masih belum dites. Lalu pada sprint keempat, dilakukan testing, deployment, dan finalisasi dengan output sistem versi 1.0, dokumentasi pengguna, dan final report serta presentasi. Kemudian untuk rencana anggaran biayanya kami sesuaikan dengan batas maksimum sebesar 50 juta. Yang kemudian 50 juta ini kami bagi menjadi 4 bagian, yaitu biaya personil sebesar 35 juta atau 70%, kemudian biaya infrastruktur dan teknologi sebesar 9 juta atau 18%, dan masing-masing 3 juta atau 6% untuk biaya operasional tim dan biaya tak terduga. Untuk biaya personal sendiri terdiri dari project manager dengan rate per bulannya 2 juta dan total 6 juta. Kemudian sistem analis dan UI UX designer dengan masing-masing total 4 juta. Kemudian back end engineer dan front end engineer dengan masing-masing 9 juta. Dan yang terakhir adalah cadangan revisi dan overtime sebesar 3 juta rupiah. Kemudian untuk biaya infrastruktur dan teknologi terdiri dari VPS Cloud dengan rate per bulannya Rp550 selama 12 bulan dengan total Rp6.600. Kemudian untuk cloud storage untuk foto sampah dan lampiran di penukaran dengan rate per bulannya Rp200.000 dengan total Rp2 juta. Yang terakhir ada domain dan SSL premium dengan totalnya Rp400.000. Kemudian yang terakhir ada biaya operasional tim yang mencakup transportasi untuk observasi kantin atau fakultas dengan durasi 3 bulan dengan total Rp1.200.000. Kemudian ada konsumsi rapat dengan total Rp1.200.000 juga. Dan yang terakhir ada subsidi kota internet tim selama 3 bulan dengan total Rp600.000. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk UI-nya. Di sini kita mulai untuk halaman login dan registrasinya. Nah, di sini tuh pengguna itu bisa masuk dengan akun yang sudah ada atau mendaftar sebagai pengguna baru. Nah, kami juga menyediakan opsi login dengan Google untuk mempercepat prosesnya. Kemudian setelah login itu, pengguna akan langsung diarahkan ke dashboard umum ini. Nah, di sini tuh mereka bisa memahami sistem secara keseluruhan. Nah, kami juga menjelaskan cara kerja sistem di sini, baik untuk penghasil maupun penerima sampahnya, agar semua pihak itu tahu langkah-langkah yang harus dilakukan dengan benar. Selanjutnya di sini ada dashboard untuk penghasil sampah. Di sini mereka itu bisa melihat total sampah yang dihasilkan bulan ini, jumlah yang tersedia untuk ditukar, dan riwayat pengumpulannya. Pengguna juga bisa menambahkan jenis sampah baru, melihat jadwal pengambilan, serta mengedit atau menghapus data yang sudah terdaftar. Fokus kami itu adalah transparansi dan kontrol penuh bagi penghasil sampah. Selain untuk dashboard penghasil sampah, juga ada dashboard untuk penerima sampah. Nah, di sini tuh mereka bisa melihat daftar sampah yang tersedia, mengajukan permintaan penerimaan, dan memantau status sampah tersebut. Kami juga menambahkan tips agar proses penerimaan itu bisa berjalan dengan lancar. Tujuannya adalah memastikan distribusi sampah yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari kelompok kami, semoga presentasi kali ini bermanfaat. Terima kasih.